Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Insinyur Herawati NMMA selaku coach. Yang saya hormati Ibu Normalia Zubair SST PMSI selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Genda Tua Siregar SPD selaku mentor dan rekan-rekan sekalian angkatan 19 kelompok 4 yang saya sayangi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Materi Menentukan Pokok Pikiran Paragraf di kelas 5 SD Negeri 100502 Tolang. Perkenalkan, saya Desi Hartini Borudali Munte SPD, peserta Latsar CPNS Angkatan 19 Kelompok 4 BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Adapun penetapan gagasan dalam laporan aktualisasi ini adalah meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi menentukan pokok pikiran paragraf di kelas 5 SD Negeri 100502 Tolang dengan 6 kegiatan kreatif. Adapun kegiatan kreatif yang pertama adalah merevisi RPP Bahasa Indonesia materi menentukan pokok pikiran paragraf sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan siswa dengan output tersedianya satu RPP Bahasa Indonesia materi menentukan pokok pikiran paragraf dengan 5 tahapan kegiatan. Kegiatan kreatif yang kedua adalah membuat media pembelajaran Bahasa Indonesia materi menentukan pokok pikiran paragraf dengan menggunakan pohon literasi. Dengan output, tersedianya satu media pohon literasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi menentukan pokok pikiran paragraf dengan 3 tahapan kegiatan. Kegiatan kreatif yang ketiga adalah melakukan pretest pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi menentukan pokok pikiran paragraf dengan output terlaksananya pretest pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi menentukan pokok pikiran paragraf terhadap 14 siswa dengan 4 tahapan kegiatan. Kegiatan kreatif yang keempat adalah melaksanakan pembelajaran Bahasa Indonesia materi menentukan pokok pikiran paragraf dengan media pembelajaran pohon literasi dan model pembelajaran quantum learning. Dengan output, terlaksananya satu media pembelajaran pohon literasi dan model pembelajaran quantum learning pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi menentukan pokok pikiran paragraf dengan 4 tahapan kegiatan. Berikut saya tampilkan video kegiatan keempat. Oke, bagus siswa. Ayo siswa, tempelkan hasilnya ke pohon literasi. Kegiatan kreatif yang kelima adalah membuat pojok baca di ruang kelas 5 dengan output tersedianya satu pojok baca di ruang kelas 5 dengan 4 tahapan kegiatan. Berikut saya tampilkan video kegiatan kelima. Baik semua anak-anak, Ibu berikan waktu 15 menit untuk membaca buku. Selanjutnya, tuliskan kesimpulan pada kartu yang Ibu berikan ya. Paham anak-anak? Paham. Ya, baik, semua dibaca bukunya masing-masing. Kegiatan kreatif yang keenam adalah melaksanakan evaluasi pembelajaran Bahasa Indonesia materi menentukan pokok pikiran paragraf dengan membuat lomba membaca di kelas dan memberikan reward kepada Raja dan Ratu Baca. Dengan output, terlaksananya lomba membaca pada 14 siswa dan pemberian reward berupa sertifikat pada 3 siswa dengan 6 tahapan kegiatan. Berikut sertifikat penghargaan kepada siswa yang mencapai syarat dan indikator dalam lomba membaca di kelas 5. Adapun perubahan isu sebelum dan sesudah diaktualisasikan yaitu dalam hal hasil belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi menentukan pokok pikiran paragraf. Sebelum aktualisasi, rendahnya hasil belajar siswa yaitu dari 14 siswa hanya 4 orang siswa yang memenuhi KKM. Sesudah aktualisasi, meningkatnya hasil belajar siswa yaitu dari 14 siswa 12 orang siswa memenuhi KKM. Berikut rekapitulasi nilai siswa sebelum dan sesudah diaktualisasikan. Berikut persentase perbedaan sebelum dan sesudah diaktualisasikan. Selanjutnya saya tampilkan video testimoni dari siswa kelas 5 SD Negeri 100502 Tolang. Dengan adanya media pohon literasi, pembelajaran yang diberikan lebih menyenangkan dan membuat saya lebih bersemangat belajar Bahasa Indonesia materi menentukan pokok pikiran paragraf. Dengan adanya pojok baca di ruang kelas 5 membuat saya lebih bersemangat dalam membaca. Terima kasih Ibu Desi Hartini dari Munte. Demikianlah pemaparan laporan aktualisasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.